Dan kita akan kembali lanjutkan dialog untuk melihat atau memantau sama-sama bagaimana penentuan 1 Ramadan atau bulan puasa di tahun 2024 ini. Tadi saya sudah berdialog bersama dengan perwakilan dari Lembaga Falakiyah PBNU, Pak Hendro Setianto, dan saat ini kami juga sudah atau bergabung bersama kami sore hari ini Wakil Sekretaris Majelis Tarjis dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pak Endang Mintarja, yang akhirnya sudah bisa bergabung. Pak Endang, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi di segmen sebelumnya saya sudah sempat berdialog dan juga mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana metode Rukyatul Hilal yang biasa memang digunakan selama ini oleh teman-teman dari PBNU untuk menentukan tanggal baru atau tanggal di bulan baru. Sementara kalau dari Muhammadiyah sendiri kita tahu menggunakan metode hisab. Pertanyaan saya, perbedaan antara metode Rukyatul Hilal yang kalau kita tahu menggunakan teleskop, sementara kalau metode hisab sendiri menggunakan ilmu astronomis dan juga ilmu matematika. Itu dengan cara apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak, dan terima kasih juga Pak Hendro bisa mendampingi beliau pada sore hari ini. Mungkin yang perlu disampaikan dan diketahui oleh semua ya, bahwa baik NU maupun Muhammadiyah itu sama-sama menggunakan hisab astronomi. Sebenarnya. Iya. Ini kan Pak Hendro ini dari Lajnah Falakiyah. Lajnah Falakiyah itu semacam kumpulan orang yang menekuni hisab astronomi gitu Mbak ya. Ilmu falak ya. Jadi yang masalahnya sebetulnya bukan di ilmu falaknya ya, bukan di ilmu hisabnya. Itu dalam ilmu falaknya, ilmu hisabnya ini sebenarnya kita semuanya banyak sama-sama satu guru satu ilmu. Jadi sudah tahu lah gitu ya, sama-sama tahu rumusnya, menghitungnya juga sudah sama. Nah, yang masih berbeda itu adalah kriterianya. Ya. Dan kriteria kemudian syarat apakah cukup dengan posisi hilalnya atau keterlihatan hilal atau visibilitas. Nah, jadi tinggal di situ sebetulnya diskusinya. Kalau soal penggunaan hisabnya sudah sama-sama menggunakan hisab. Ya. Jadi jangan dibilang NU itu anti hisab, itu keliru. Sebenarnya sama. Sama pakai hisabannya saja, kemudian menggunakan hisab ini untuk apa? Nah, kalau Muhammadiyah hisab itu sebagai penentu. Nah, sedangkan dari saudara-saudara kami di Nahdlatul Ulama misalnya itu hisab sebagai pemandu, ya, pemandu untuk meru'yah. Nah, inilah yang kemudian masih jadi bahan musyawarah diskusi di antara kita, yang alhamdulillah sampai saat ini Kementerian Agama pun memfasilitasi kami untuk selalu bertemu. Jadi semua para ulama-ulama kita, para guru-guru kita itu selalu bertemu, Mbak, ya. Jadi berupaya sekuat mungkin, sedapat mungkin untuk mencari yang terbaik buat umat ini dan buat bangsa ini. Betul, dengan banyaknya ilmu kemudian juga informasi yang kita dapat musyawarah dari para ulama, tentunya masyarakat Indonesia ini akan mendapatkan sebuah keputusan yang paling resmi dan paling baik untuk kita jalankan. Tapi tahan dulu ya Pak Hendro dan juga Pak Endang, kita akan... Ada yang menarik pemirsa, ketika tadi ada laporan dari rekan yang berada di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah, di mana mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Tapi Pak Endang dan juga Pak Hendro sama-sama tertawa. Ada arti tertentu. Ini sebenarnya menjadi salah satu pembicaraan juga setiap tahun, setiap ada penentuan tanggal bulan baru, baik itu 1 Ramadan, 1 Syawal, atau 1 Muharram, seperti itu. Tapi bagaimana dari kacamata baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dalam menyikapi perbedaan ini? Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya bukan perbedaan ya. Ini semacam keunikan, kemudian juga kekayaan dari ilmu yang terdapat di agama Islam untuk menentukan dan juga menentukan atau menetapkan satu ketentuan yang paling pas untuk umat muslim, terutama di Indonesia. Pak Endang dulu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi pertama memang di kalangan ahli ilmu, itu perbedaan itu sesuatu hal yang biasa saja. Indah. Nah, dan indah gitu kan. Kalau kita seragam kan cuma ya monoton gitu, itu aja. Oleh karena itu saya kira Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya, dua pilar ormas Islam terbesar di Indonesia ini, menjadi uswah hasanah ya, jadi role model, menjadi contoh tauladan. Walaupun kita dalam beberapa hal dan mungkin sedikit hal saja sebetulnya kita berbeda, kita mampu merawat umat ini untuk tetap menjaga persaudaraan, merawat bangsa ini untuk tetap bersatu. Dan saya kira insya Allah kalau masih ada Muhammadiyah dan NU, Indonesia akan terus maju ke depan. Amin ya robbal alamin. Pak Hendro.
Ya, jadi ini sesuatu yang berulang ya, nggak hanya 10-20 tahun, udah sangat lama sekali. Jadi diskusi terkait perbedaan ini antara hisab dan ruqyat ya tidak akan pernah bisa bertemu gitu kan ya. Tapi kita harus bisa saling memahami gitu ya. Artinya kalau konteksnya seperti ini, teman-teman yang menggunakan hisab gitu ya, maka kita yang menggunakan ruqyat bisa paham, oh dia keputusannya akan tanggal sekian itu karena alasan ini. Begitu juga dengan yang dari sisi para ahli hisab ini melihat ruqyat ini juga mereka sudah paham, karena tadi sudah disampaikan kita ruqyat itu tidak hanya ruqyat gitu ya, datang ke lapangan tanpa perhitungan, kita siapkan perhitungan. Jadi memang problemnya adalah hanya masalah cara pandang yang berbeda, dan itu sudah umum ya, perbedaan masalah itu di kehidupan beragama di Indonesia. Artinya kalau kita menyikapinya dengan santai gitu sebenarnya tidak perlu menjadi sesuatu yang masalah. Betul seperti itu. Tapi Pak Hendro, mungkin kita juga lihat dari laporan teman-teman yang berada di beberapa titik yang tadi sudah menyebut mendung, terus kemudian sampai dengan saat ini para peruqyat mengatakan belum terlihat. Ada batasan nggak Pak Hendro, jam berapa maksimal jika memang bulan tidak terlihat atau kemiringannya tidak mencapai derajat yang ditentukan, itu kita bisa mengatakan oke, hilal tidak terpantau. Ya, jadi karena Indonesia itu seperti tadi saya sampaikan secara geografis sampai ke Aceh gitu ya, biasanya Aceh sampai Merauke. Ya betul. Jadi artinya ketika kita melakukan ruqyat ini, karena kita menganut kesatuan matlak gitu ya, artinya ruqyat dimanapun itu berhasil itu akan berimbas ke seluruh Indonesia, maka kita harus menunggu sampai yang paling barat. Berarti Aceh gitu ya. Artinya, nah itu Aceh sampai kapan? Itu sampai terbenamnya hilal di Aceh. Pukul 18. Tergantung ketinggiannya. Nah, itu akan berbeda-beda tergantung nanti di Aceh tingginya berapa. Kalau tingginya ternyata di Aceh hanya setengah derajat, ya paling sekitar 2 menit setelah matahari terbenam selesai pelaksanaan ruqyat. Baik. Nah, kalau misalnya untuk metode hisab sendiri, Pak Enda, mungkin saya bisa di-enlight atau pemirsa, penghitungannya itu bagaimana ya? Jadi kalau perhitungan itu sebenarnya sama persis, Mbak. Nah, cuma kriterianya ini dari bagi Muhammadiyah itu asal positif. Jadi udah 0, pun udah positif, itu dianggap sudah lahir bulan baru. Nah, sedangkan bagi penganut atau mazhab ru'yah itu tidak cukup. Positif itu harus ada kemiringan, harus ada keterlihatan, visibilitas, nah gitu ya, ketertampakan. Nah, kalau belum memenuhi ketertampakan bagi yang ru'yah itu belum masuk bulan baru, sehingga bulan disempurnakan menjadi 30 hari atau yang dikenal sebagai istiqmal. Nah, di Muhammadiyah itu kriteria yang terakhir itu tidak digunakan, tidak diperlukan lagi karena secara hisab itu tadi hanya menentukan kriteria itu hasil positif. Jadi 0, pun sudah mulai bulan baru. Nah, di situ saja. Insya Allah nanti ke depannya ya, sebagaimana dalam hal-hal lain kita nanti akan ada semacam titik temu. Dan selama ini dan saat ini saya alhamdulillah sekali ya, terima kasih juga kepada Kementerian Agama yang selalu memfasilitasi ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah NU untuk terus bertemu, berdialog gitu kan, untuk mencari yang terbaik. Termasuk nanti yang ada di Kementerian Agama sore hari ini dalam penentuan atau sidang penentuan isbat baik dari perwakilan Muhammadiyah dan juga PBNU sendiri kan datang. Nah, kita untuk menjalin silaturahim, kebersamaan, walaupun nanti kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi tetap ukhuwah itu akan tetap terjaga. Gitu. Pembahasan apa saja biasanya yang dilakukan oleh teman-teman atau bapak-bapak dari baik Muhammadiyah maupun PBNU dalam penentuan isbat di Kementerian Agama setiap tahunnya? Itu yang berdasarkan pengalaman kami ya Mbak ya, itu biasanya menerima laporan-laporan dari berbagai titik pengamatan ru'yah. Dan kemudian juga minta pandangan-pandangan ya jika memang diperlukan. Tapi seperti yang kedua, karena sudah sama-sama ngerti, sekarang sudah sama-sama kenal, itu biasanya sekarang musyawarahnya lebih singkat. Karena sudah saling memahami satu sama lain. Ada perdebatan. Dulu gitu. Karena masih proses untuk saling memahami. Sekarang kita sudah tahu lah titik temunya, sudah paham. Jadi sehingga insya Allah nanti sidang isbat pun akan berjalan lancar-lancar aja. Apalagi memang seperti tadi ya, itu hasilnya sebetulnya kita
sudah sama-sama tahu. Nah, oleh karena itulah kesepahaman ini ya itu akan terawat untuk tetap merekatkan persaudaraan di antara umat Islam khususnya. Oke, dan Pak Endang nanti setelah kita dialog ini saya akan meluncur. minta izin ini untuk hadir ke sidang isbat karena diutus dari PP Muhammadiyah. Oke, ada berapa biasanya peserta dari Muhammadiyah sendiri yang PP Muhammadiyah yang turut serta dalam penentuan sidang isbat? Kalau secara person itu banyak ya, ada yang mewakili kampus, ada yang mewakili lembaga tertentu, tapi secara organisasi biasanya Kementerian Agama minta satu saja. Oke. Nah, kebetulan untuk saat ini saya yang ditugaskan. Kebetulan ya Allah Pak Endang, baik. Saya mohon maaf sekali untuk tidak bisa berlama-lama. Tidak apa-apa. Dialog ini harus menyesuaikan dengan jadwal Pak Endang demi tadi penentuan 1 Ramadan yang paling penting soalnya buat umat muslim di Indonesia. Dan terima kasih sekali Mbak sudah dipertemukan dan bersilaturahim dengan Pak Hendro dari PBNU. Saya sangat kita yang sekali. merasa terhormat, kita yang senang. Baik. Pak Hendro, saya kembali lagi ke Pak Hendro ya. Ada pertanyaan sebenarnya khususnya dari warganet kita kan kritis ya Pak Hendro dan juga Pak Endang. Nah, untuk dari PBNU sendiri ada yang mempertanyakan dengan adanya penentuan atau katakanlah proses penentuan Rukyatul Hilal tersebut kemudian dimusyawarahkan untuk dibawa akhirnya nanti ke penentuan sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini berarti kan menelan biaya. Apakah tidak menjadi sebuah pertimbangan gitu, misalnya tahun depan ada proses yang mungkin bisa menghemat biaya tersebut? Ya, sidang isbat ya sebenarnya kalau kita lihat keperluannya itu adalah isbat dari pemerintah. Nah, modelnya isbat pemerintah itu ya kebijakan dari pemerintah ya. Jadi ini kita sangat senang artinya diajak berdiskusi ya. Artinya pemerintah ini meskipun punya sarana prasarana yang cukup untuk menentukan, tapi tidak asal bergerak sendiri, mempertimbangkan pendapat dari banyak ormas gitu kan ya, sehingga ormas-ormas ini diundang gitu ya. Karena meskipun sama-sama rukyat gitu, bisa jadi keretanya beda-beda. Bisa dibayangkan kalau misalkan ini tidak ada gitu ya, terus sidang isbat ini dihilangkan, masyarakat yang saya harus ngikut siapa? Gitu kan, kehilangan panduan. Ya betul. Dengan adanya keputusan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat ini, masyarakat juga bisa lebih yakin lah ya, tenang gitu ya. Oh, ada keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara fikih dan sebagainya itu. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke Pak Endang sedikit ya Pak Endang, sebelum nanti kita sama-sama mengantar Bapak untuk menuju ke Kementerian Agama. Lokasinya tidak jauh kok dari kantor kita, dari kantor kami. Oke, Pak Endang, kalau misalnya saat ini ada berapa atau ada ketentuannya siapa-siapa saja yang bisa untuk mendalami atau pantas untuk dijadikan penghisap gitu, kita menyebutnya berarti penentu hisap. Ahli hisap ya, ahli hisap kita nyebutnya. Kayak sesuatu yang kita pelajari dulu waktu ketika zaman sekolah dasar. Jadi para penentu hisap ini ada penentuan atau prasyaratnya khusus nggak? Siapa-siapa saja yang pantas atau siapa-siapa saja yang bisa? Tentu saja mereka yang pantas untuk dikategorikan sebagai ahli hisab ya, atau kita lebih kenal sekarang seperti Lajnah Falakiyah ya, di NU itu mereka yang menekuni bidang ini. Nah, dan ini sebetulnya di dunia pesantren sudah sangat akrab dengan ilmu ini. Jadi insya Allah pesantren-pesantren kita seperti di Muhammadiyah dan NU itu dipelajari ilmu ini. Dan mereka yang menekuni ini ya sampai mungkin bahkan ke perguruan tinggi. Sekarang di beberapa perguruan tinggi Islam itu ada prodi bahkan jurusan khusus untuk prodi astronomi atau ilmu falak. Kita nyebutnya jurusan. Nah, ini mereka inilah yang sebetulnya dikader juga dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah ya, yang kedepannya ya, dan mungkin sekarang juga mulai dilibatkan untuk menjadi di antara orang-orang yang akan meneruskan tradisi falak ya di kalangan umat Islam di Indonesia. Jangan sampai punah ya. Dan ini ilmu yang sangat berharga yang diwariskan oleh para ulama kita ya. Dan itu memang sebetulnya isyarat-isyaratnya sangat jelas di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Jadi falak ini boleh dikatakan sebagai ilmu yang merupakan bagian dari agama. Sehingga umat Islam itu punya tanggung jawab ya untuk merawatnya ya, mentradisikannya ya, begitu ya, sesuai mungkin dengan kemampuannya masing-masing. Walaupun ini keharusannya kalau dalam bahasa agama itu sebagai fardu kifayah, artinya kolektif. Gitu. Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU
menganggap bahwa pelajaran kemudian juga hasil ini disebut dengan fardu kifayah? Iya. Oke, baik. Berarti fardu kifayah adalah sesuatu yang tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab kolektif. Oke, dan dijalankan oleh seluruh umat muslim. Sebagian umat Islam menanggung tanggung jawab untuk menjaga ilmu ini. Itu tidak harus semuanya, tidak tiap orang-orang itu ngerti karena ini butuh keahlian khusus ya, butuh kemampuan khusus sehingga sebagian umat Islam ya itu dikenakan wajib ya untuk merawat ini. Dan alhamdulillah di NU, di Muhammadiyah, di beberapa ormas yang lain itu membentuk semacam tadi komunitasnya ya, komunitas ahli falak atau ahli astronomi Islam. Aduh senang sekali. Tapi saya jarang sih mendengar ada perempuan atau karena belum ada saja ya. Sudah ada ya, tapi belum saya belum ketemu berarti. Belum ketemu. Baik. Aduh Pak Endang dan juga Pak Hendro. Ya walaupun misalnya nanti kalau misalnya hilal atau 1 Ramadan, ketika memang hilal tidak terlihat. Sementara kalau dari PP Muhammadiyah sendiri menetapkan 1 Ramadan akan jatuh besok tanggal 11 Maret 2024. Kalau PBNU masih sedang menimbang apakah akan jatuh di tanggal 11 Maret 2024 kalau terlihat hilalnya. Dan jika tidak berarti tanggal 12 Maret 2024. Ini berarti ada perbedaan jumlah hari puasa? Iya. Konsekuensinya ke sana. Tapi tidak apa-apa, tidak akan mengurangi pahala kita karena yang pahalanya dihitung dari bagaimana kita menjalankan ibadahnya. Makanya walaupun kita berbeda, kita tetap saling mendoakan. Masya Allah. Umat Islam yang beda-beda ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal alamin. Pak Endang dan juga Pak Hendro, kita aminkan semuanya ya. Pak Endang dan juga Pak Hendro, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Tapi untuk Pak Endang saja, nanti kalau Pak Hendro kita masih akan lanjutkan ya Pak ya, habis setelah segmen berikut ini. Pak Endang, monggo, saya tahu Bapak ada agenda lagi ya di Kementerian Agama. Insya Allah sukses ya Bapak ya, terima kasih banyak. Bapak sebentar ya Pak. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News, si Indonesia akan segera kembali.